Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema sesuai nanti dengan apa yang kartunya terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Rekonsiliasi. Ada seseorang di sini yang ingin mengajakmu rekonsiliasi lagi atau kembali bersama lagi. Oke, kita lihat ciri-ciri orangnya, siapakah dia yang ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia adalah seseorang yang saat ini sudah mulai melakukan pembelajaran atau evaluasi terhadap dirinya atau terhadap hubungan kalian yang kemarin. Dia sudah mulai mempersiapkan fase baru atau penyatuan kembali dengan kamu. Dia sedang dalam proses bisa dibilang kayak menyiapkan diri untuk berani bersatu kembali atau menghadapi kamu nantinya untuk bisa bersatu kembali dengan kamu. Aku melihat di sini kayak bisa jadi kamu dengan dia selama ini tuh dalam berinteraksi, berkomunikasi itu lewat media sosial atau lewat handphone ya. Jadi mungkin lebih banyak itu dari handphone ya, dari handphone, dari media sosial atau aplikasi chat kayak gitu ya. Jadi jarang ada pertemuan secara fisik, lebih banyak sih lewat handphone, chat, telepon, video call yang semacam itu, atau dari DM ya, yang seperti itu. Bahkan dalam mengekspresikan cintanya dia ini terhadap kamu kemarin itu yaitu lewat handphone, jadi nggak diucapkan secara langsung, nggak face to face secara fisik bertemu, tapi dari handphone. Misalkan aku cinta kamu gitu, tapi dari handphone gitu ya. Dan dia adalah orang yang aku lihat di sini dia masih selalu memikirkan kamu, dan dia ingin sekali memberitahu kamu tentang rasa cintanya ke kamu. Saat ini dia sedang mengkondisikan pikiran dia yang selalu mengulang-ulang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara kalian, karena di sini kan dia sering kepikiran kamu terus nih ya. Dia sering memikirkan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian berdua dan kenapa sampai kalian berpisah, sehingga kan di sini ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi. Nah, itu dievaluasi lagi sekarang ini kenapa, terus sedang mencoba untuk terlihat tenang dalam menghadapi masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Jadi dia kayak secara tenang memahami kondisinya, situasinya di sini sebenarnya apa yang membuat permasalahan ini terjadi sehingga kalian berpisah. Nah, itu ya, aku lihat saat ini memang kelihatannya dia kayak tenang ya, karena di sini dia memang pintar sekali mengkondisikan emosi dia dan pemikiran dia. Dia memang orang yang selalu mencoba untuk berkepala dingin dalam mengambil suatu langkah atau keputusan atau menghadapi setiap momen, setiap situasi, walaupun situasinya itu udah krisis, darurat gitu ya, harus segera ada keputusan gitu. Dia akan selalu menanggapinya dengan kepala dingin. Terus itu juga aku melihat di sini akan ada kejelasan atau kebenaran yang
dia tunjukkan ke kamu ya. Mungkin ini tentang perasaannya, mungkin selama ini dia tidak menunjukkan secara benar atau secara jelas perasaan dia sebenarnya sama kamu. Mungkin selama ini dia selalu menutup-nutupi perasaan dia. Dan aku lihat di sini dia memang sangat-sangat memiliki tekad ya untuk bisa bersama kamu lagi, untuk melindungi kamu lagi. Mungkin memang orangnya posesif ya di sini, sehingga selalu ada keinginan untuk menjaga kamu, melindungi kamu dengan tekad yang kuat. Karena kalau aku lihat di sini juga dia memang sangat menghormati kamu ya, tidak mau sampai kamu terluka seperti itu. Dia sangat orang yang berhati-hati sekali, jangan sampai kamu terluka gitu. Tapi mungkin ya tanpa dia sadari, ternyata tindakan dia mungkin melukai kamu, karena di sini aku lihat ada twin flame. Kamu dan dia twin flame. Jadi walaupun kalian saling menyayangi, kalian saling cinta, tapi ada situasi yang menyakitkan gitu ya. Ada situasi yang selalu berlawanan gitu ya, ada dualitas. Walaupun di sini kalian memiliki keseimbangan dalam menyayangi, mencintai, tapi selalu ada dualitas yang melengkapi. Selalu ada pemikiran, pola pikir, sikap, prinsip atau apapun yang masih berlawanan seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, kalian ingin adanya penyatuan, tapi mungkin ya karena ada dualitas inilah, entah apa yang dualitas yang mempengaruhi kalian, sehingga walaupun saling mencintai mau nggak mau ya harus melepas seperti itu ya. Tapi intinya ya, kalau twin flame itu seperti itu, memang mencintai tapi hubungannya menyakitkan. Kemungkinan kamu dengan dia mungkin di sini ada jarak yang cukup jauh, dan untuk bisa bertemu itu mungkin harus melalui transportasi ship, apa itu namanya ship itu, kapal, perahu. Nah, kapal, perahu yang semacam itu ya, kapal ya. Dan aku melihat di sini ya, mungkin kalian memang LDR dan cukup jauh ya, dipisahkan oleh lautan, dipisahkan oleh perairan seperti itu. Aku melihat kayak ada keinginan dia untuk melakukan pergerakan nih, datang ke arah kamu, dan memang itu menurut dia yang dia butuhkan. Dia ingin sekali datang gitu ke arah kamu. Oke, kita lihat lagi energinya twin flame ini kenapa. Good life, security, happiness. Dia adalah orang yang saat ini masih mengejar kekayaan atau keamanan dalam kehidupannya. Dia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku lihat di sini mungkin keadaannya sekarang memang lagi krisis dalam keuangan, atau ya memang lagi ada kesulitan ya, belum stabil lah bisa dibilang. Nah, sekarang tuh dia pengen untuk menstabilkan diri dia terlebih dahulu. Aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini dia juga ingin merasa aman, nyaman, ya, bahagia dengan terpenuhinya semua kebutuhan, terutama tentang hal-hal yang bersifat kekayaan lah di sini ya. Aku lihat di sini, jadi dia kayak butuh untuk fokus dulu dengan materi. Kalau aku lihat di sini. Saat ini aku lihat sebenarnya dia memiliki amarah, ada kekesalan, ada rasa frustasi, ada rasa kepahitan, karena mungkin hubungan kamu dengan dia tidak berjalan sesuai apa yang terjadi. Kemudian keadaan finansial dia mungkin juga belum membaik, jadi mungkin di luar kendali ya. Aku lihat kayak kacau gitu keadaan hidup dia. Jadi aku lihat di sini kayak dia frustasi sekarang, dia penuh dengan amarah, dia juga kesal, dia juga ada kekecewaan. Sehingga ada situasi kayak dia melepaskan kamu sekarang atau kayak menyerah gitu ya. Tapi ini kalau aku lihat sih hanya sebentar ya. Ini kayak bisa dibilang kayak butuh waktu untuk istirahat atau jeda dulu aja antara kamu dengan dia.
Karena kalau aku lihat di sini dia kayak sedang tidak bisa mengontrol emosi, kemudian juga dia tidak bisa mengontrol situasi, sehingga saat ini lebih baik untuk menghindari kamu dulu agar kamu tidak menjadi korban amarah dia. Jadi dia kayak ada situasi kayak melepaskan kamu atau menyerah dengan hubungan kalian, atau berhenti sejenak atau berhenti sebentar dengan hubungan ini. Saat ini dia butuh untuk menarik diri dulu dari kamu, dia butuh untuk menyendiri dulu dari kamu ya, karena kalau aku lihat saat ini dia lagi banyak tantangan nih ya dalam hidupnya. Mungkin juga memang lagi banyak persaingan di dalam bisnis dia ya, atau di dalam pekerjaan dia. Mungkin dia memang bekerja di bidang marketing, sehingga mungkin banyak pesaingnya, atau mungkin yang berhubungan dengan barang atau jasa gitu ya. Jadi aku lihat di sini mungkin dia harus bersaing dengan banyak orang, sehingga ini yang membuat dia merasa mumet, pusing gitu ya dengan keadaan situasinya sekarang kayak gitu. Jadi dia butuh untuk menekuni dulu pekerjaannya, dia butuh fokus serius untuk menyelesaikan masalah pekerjaannya ini, seperti itu aku lihat di sini ya. Dan aku melihat di sini ada divine love ya. Berarti aku lihat di sini dia ingin memiliki keutuhan dalam mencintai dirimu ya. Dia pun ingin bahagia, memiliki hubungan yang harmonis dengan kamu, selaras dengan kamu, setara dengan kamu. Dia pun ingin punya hubungan yang seimbang, mungkin dalam take and give-nya, mungkin dalam karirnya, keuangannya ya, kemapanannya, effortnya, itu juga sebenarnya dia pengen. Nah, mungkin selama ini kamu yang selalu lebih banyak memberi kepada dia dibandingkan dia, kayak gitu. Jadi aku lihat saat ini tuh dia kayak lagi mencoba untuk mensetarakan diri dia dengan kamu. Aku melihat mungkin terakhir kali atau mungkin saat ini tuh dia sedang mengalami suatu kebosanan ya, sehingga dia harus mencari opsi lain untuk bisa membuat dia semangat ya. Ya gimana enggak, mungkin dalam take and give hubungan kalian kan cuman kamu doang gitu ya, sehingga dia tuh kayak ngerasa kayak bosan hubungan ini hanya berjalan searah doang, nggak bisa dua arah ya, karena ada ketidakmampuan mungkin dari dia dalam take action gitu ya. Jadi dia juga butuh sensasi untuk memacu adrenalin dia untuk memberikan yang terbaik juga terhadap kamu, seperti itu. Makanya saat ini dia lebih memprioritaskan hal lain dulu gitu ya, dibandingkan kamu. Ya mungkin itu opsi lain ya, mungkin harus bekerja dulu kan, sibuk dengan pekerjaannya, seperti itu. Aku lihat di sini dia kayak lagi mendiamkan kamu, atau lagi bersikap main rahasia-rahasiaan dengan kamu, atau lebih tepatnya kayak menyembunyikan diri atau mengisolasi diri atau menarik diri dari kamu. Jadi kayaknya kamu lagi nggak tahu keadaan dia, dia lagi mendiamkan kamu, dia lagi orang yang terlihat seperti penuh dengan misteri ya, entah apa yang sedang saat ini dia lakukan tuh, tapi memang sengaja saat ini dia menarik diri dari kamu, atau tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dengan dia saat ini, kayak gitu. Karena di sini dia masih memiliki suatu harapan, tujuan yang butuh dia pembaharui ya, terutama yaitu mungkin tentang keadaan kehidupan dia, materinya kah, emosionalnya dia kah ya. Jadi dia butuh pembaharuan saat ini. Jadi ada juga harapan-harapan yang butuh untuk dia wujudkan, mungkin tentang kekayaan, tentang kemapanan ya, kesiapan mental atau keimanan, atau apapun yang menjadi tujuan dia saat ini gitu ya. Terus juga aku lihat memang tujuan dia adalah sesuatu yang berhubungan jangka panjang ya, yang hasilnya bisa berkelanjutan ya, terutama tentang investasi. Jadi ini masih berhubungan dengan materi, keuangan, kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini kemungkinan memang dia lagi mengusahakan gimana caranya agar kekayaan dia itu bisa jangka panjang, nggak cuman untuk tahun ini doang atau bulan ini doang. Dia juga pengen punya tabungan untuk masa depan, untuk biaya darurat, atau apapun itu yang bisa memberikan dia ketenangan secara ekonomi, kayak gitu.
Dia memang orang yang tradisional ya pemikirannya. Dia memang orang yang konservatif pemikirannya, dan aku melihat di sini dia itu orang yang bijaksana secara rohaniah ya. Jadi gini, kalau misalkan kayak misalkan contoh gini deh, kalau misalkan dia seorang pria, jadi biasanya pemikiran tradisional orang-orang zaman dulu kan seorang pria adalah kepala rumah tangga, ya dia adalah pencari nafkah, ya dia yang harus melindungi, menjaga keluarganya. Nah seperti itulah yang dia saat ini pikirkan. Apalagi kalau misalkan kan kamu perempuan, berarti kan nanti tanggung jawab untuk mencari nafkah harus dia gitu kan, yang melindungi kamu nantinya harus dia, yang bertanggung jawab atas hidupmu ya nanti dia gitu kan. Nah jadi saat ini sebelum dia bisa berkomitmen dengan kamu, dia memapankan diri dulu agar dia bisa bertanggung jawab atas kamu nanti ke depannya, kayak gitu loh. Ya memang pemikirannya orang ini tradisional ya, mungkin nggak seperti kamu yang pemikirannya udah anak zaman sekarang gitu ya. Tapi pemikiran seperti itu memang agak tradisional orangnya gitu ya, stereotip orang zaman bahla lah ya, orang zaman dahulu gitu, orang tua kita, pemikiran orang tua kita seperti itu. Orang yang memang rajin bekerja ya, hard worker banget, dia ini sangat produktivitas banget dalam pekerjaannya. Memang orang yang suka beraktivitas dengan sibuk ya. Banyak berproduktivitas nih orang, banyak bergerak ya. Dan aku lihat juga memang orangnya rutin, rajin ya bekerja. Dia mungkin kalau nggak sakit-sakit parah dia nggak akan ngambil libur mungkin ya. Jadi aku lihat di sini memang pekerja keras banget. Dia ini orang yang sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya, sangat gila kerja lah bisa dibilang gitu ya. Tapi memang karena orangnya pekerja keras gitu. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini orang yang sangat menarik ya, bahkan mungkin orang-orang di luar sana juga banyak yang tertarik sama dia karena memang orangnya itu mungkin ganteng atau cantik ya. Dia orang yang sangat percaya diri, dia mungkin ya itu tadi karena dia orangnya juga kan pekerja keras ya, jadi di mata orang-orang tuh dia ini orang yang menarik gitu loh, orang yang sangat bisa diandalkan gitu. Dan karena situasi sekarang ini tidak memungkinkan bagi dia untuk bersama kamu, untuk bisa bertanggung jawab atas kamu gitu ya. Ya mau nggak mau saat ini dia harus bisa melepaskan kamu terlebih dahulu, dia harus bisa menyerah dulu ya, melepaskan kamu. Kemudian dia harus bisa ya fokus dulu dengan diri dia, memapankan diri dia agar bisa bersanding dengan kamu dengan setara, seperti itu. Dan bisa jadi juga berakhirnya hubungan kalian ini juga karena ada luka yang mendalam, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Aku melihat kayak ada sakit karena pengkhianatan ya, sehingga terjadilah kehilangan ya. Jadi entah siapa di sini yang berkhianat, entah ini dia atau kamu. Jadi mau nggak mau ya hubungan ini berakhir ya, akhirnya dia merasa kehilangan. Kalau misalkan dialah yang ternyata berkhianat di sini, berarti ya mungkin kamu telah mengakhiri hubungan ini dan dia jujur merasa terluka, dia merasa kehilangan akibat pengkhianatan yang dia lakukan sama kamu gitu ya. Terus itu juga dia merasa nggak enak, malu sama kamu seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia mulai kayak mencoba untuk memantaskan diri lagi ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Saat ini dia kayak ingin melakukan suatu tindakan agar bisa sepadan dengan kamu, agar bisa diterima lagi oleh kamu, agar dia tidak ditolak lagi oleh kamu. Karena aku lihat di sini ada rasa bersalah dari pengkhianatan yang memang dia lakukan terhadap kamu. Jadi dia mencoba untuk open minded saat ini, mencoba untuk bersikap terbuka ya wajar sih kamu menghilang, atau wajar kamu pergi dari dia ya, karena tingkah laku dia kemarin yang mengkhianati kamu. Tapi di sini dia ingin menjangkau kamu lagi ya. Aku lihat di sini ada tindakan yang ingin dia lakukan. Aku lihat kayak ada suatu tindakan ya, saat ini kayak dia kan sedang berkompetisi nih ya, mungkin dalam karirnya. Aku lihat di sini, aku lihat mungkin dia kayak lagi kalah, atau dia nggak mau kalah untuk berkompetisi dalam proyek yang dia lakukan, atau mungkin kalau misalkan dia di bidang marketing, dia nggak mau closingnya sedikit di bulan ini gitu ya, jadi harus banyak cari konsumen seperti itu ya.
dia memang orang yang sangat ambisius. Dia memang punya semangat yang harus menang dengan segala cara gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Jadi benar-benar fokus dia saat ini tuh berjuang dengan materi. Mungkin dia ini ada yang zodiaknya berasal dari earth sign, jadi dari energi bumi ya. Ada Capricorn, Virgo atau Taurus ya. Dan aku lihat di sini dia saat ini ya sedang patah hati karena kamu tinggalkan ya, karena berpisah dengan kamu. Ada kesedihan, ada duka, ada rasa kehilangan, ada rasa depresi karena tidak ada kamu lagi di hidup dia. Aku lihat di sini ya, dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi dia. Jika dalam suatu hubungan itu harusnya ada kerjasama tim ya, harus ada kerjasama dari kedua belah pihak. Itu tadi aku bilang, karena mungkin hubungan kalian ini hanya sebelah pihak yang effort, hanya sebelah pihak yang berusaha gitu ya. Sehingga aku lihat di sini dia belajar dari apa yang telah terjadi ya, bahwa hubungan itu harusnya berkolaborasi dari kedua belah pihak. Karena ya mungkin selama ini hanya sebelah pihak doang, mungkin cuma kamu doang yang effort kayak gitu. Aku melihat bahwa dia ini memiliki suatu tanggung jawab ekstra ya, sehingga dia ini punya beban yang cukup ekstra yang harus dia tanggung. Entah mungkin dia harus membiayai keluarganya ya, mungkin dia harus membayar hutang-hutangnya, atau mungkin di sini kalau adik-adiknya butuh untuk dia sekolahkan, atau dia harus memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga seperti itu. Aku lihat di sini dia memang saat ini lagi memegang beban yang cukup besar, ada tanggung jawab yang ekstra banget harus dia penuhi, sehingga saat ini tuh dia benar-benar harus bekerja keras untuk mencukupi, memenuhi semua tanggung jawab atau beban yang dia pikul sekarang, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini beban dia itu sangat besar, jadi nggak bisa membagi-bagi apa ya, energi dan pikiran dia untuk banyak hal gitu ya. Aku lihat di sini dia memang udah lelah ya dengan keadaan, dengan situasi yang dia miliki. Seperti itu, dia udah capek dengan keadaannya, tapi ya mau nggak mau dia tetap harus berjuang, karena di sini ada seseorang atau ada keluarga atau ada sesuatu yang harus dia tanggung gitu ya. Kemudian Ace of Swords ya, aku lihat di sini dia akan ada komunikasi lagi dari dia. Dan komunikasi ini untuk mendapatkan perhatian kamu, dia akan membahas tentang kalian berdua, apalagi kalau di sini kalian punya masalah berdua tuh ya, dia ingin membahas masalah itu. Terus itu juga aku melihat kayak dia ingin ada perbaikan ya di hubungan kalian. Dia ingin mengatasi masalah dan berdamai dengan kamu, mendapatkan perhatian kalian lagi. Dan aku lihat di sini ya, dia tahu walaupun akan ada pertengkaran di kemudian hari karena dia akan membahas masalah yang pernah terjadi di antara kalian, tapi ya mau nggak mau itu harus terjadi. Tapi aku lihat saat ini tuh dia lagi mencoba untuk cari cara gimana sih berkomunikasi dengan efektif biar ya bisa mengantisipasi pertengkaran kayak gitu ya, terus juga bisa komunikasinya bisa langgeng kayak gitu ya, bisa intim, bisa intens, tetap terkomunikasi jangka panjang kayak gitu. Orang yang gila kerja, tapi dia ini juga orang yang suka bermalas-malasan juga sih sebenarnya. Jadi ya kadang suka, kalau udah ngomongin tentang pekerjaan tuh dia gila kerja banget, tapi juga orang yang suka bermalas-malasan. Jadi kalau udah misalkan hari libur tuh sukanya ya udah di rumah leye-leye di kasur kayak gitu ya, atau yang ngapain lah bermalas-malasan gitu ya. Karena orangnya memang gampang bosenan. Terus itu juga orang yang aku lihat memang tidak punya banyak inisiatif dalam kehidupannya ya. Dia tuh sukanya ikutin alur aja lah, ikutin apa yang semesta kasih kayak gitu, yang semesta tunjukkan, udah ikutin alur aja gitu orangnya ya. Jadi nggak punya banyak inisiatif. Terus aku melihat mungkin orangnya agak pelit ya. Mungkin dia pernah berinvestasi, tapi investasinya sangat beresiko ya, sehingga aku lihat di sini mungkin dia
ya bisa dibilang cukup banyak kehilangan uang di sini. Mungkin juga di antara mereka ini ada yang mungkin melakukan perjudian, ya, terus juga mungkin pernah melakukan eksploitatif tentang sesuatu. Tapi dia ini orangnya posesif juga loh terhadap pasangan. Jadi kalau misalkan dia udah sayang, udah yakin pada satu pasangan, maka dia akan posesif banget, dia akan menjaga, melindungi pasangannya dengan sangat-sangat, ya, aku lihat orangnya sangat posesif terhadap pasangan. Kemudian bentar ya, aku melihat memang selama ini hubungan kamu dengan dia itu nggak stabil ya. Bahkan mungkin selama ini dia tidak pernah memberikan cukup usaha atau dedikasi untuk perkembangan hubungan kalian. Hubungan kalian selama ini tampak monoton ya, tidak menarik, bahkan butuh sedikit gairah ya untuk mengembangkan hubungan ini agar bisa berhasil, karena ya itu flat banget hubungannya. Mungkin jarang juga ada komunikasi, karena mungkin kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, atau penjudi gitu ya. Mungkin dia juga pernah membohongi kamu, ya, pernah juga tidak setia, ya, suka bermain-main di luar sana. Ya, mungkin bermain-mainnya juga mungkin ya itu perselingkuhan yang dia lakukan atau pengkhianatan yang dia lakukan. Banyak mendekati lawan jenis, seperti ya terlalu intim, terlalu dekat dengan orang lawan jenis seperti itu. Tapi meskipun begitu, kamu dengan dia ini selalu kalau berkomunikasi itu selalu membangun komunikasi yang baik gitu loh, dan kehidupan yang baik gitu ya. Dan aku melihat di sini memang dia orang yang mungkin akan tertarik pada pasangan itu karena kekayaannya atau kedudukan sosial dari pasangannya, ya. Kalau aku lihat di sini mungkin orangnya kurang disiplin atau kurang berdedikasi di hubungan, terus itu dia orang yang fokus yang dia lakukan itu ya hanya yang bersifat materi kayak gitu ya. Dan orang yang secara egois gampang banget mengakhiri komitmen, atau kayak kalau misalkan dia udah bosan ya udah dia pergi ngilang atau mengakhiri hubungan begitu saja gitu ya. Orang yang ya bisa dibilang juga ada sifat semena-menanya dia ini, kalau udah capek, udah bosan, udah pergi gitu. Dia orang yang sangat begitu terobsesi dengan harta benda, uang ya, sehingga sering sekali mengabaikan pasangannya atau mengabaikan kamu ya. Dan aku melihat memang terlihat tidak menarik ya menjalani hubungan dengan dia, serta membosankan banget. Terus itu juga aku lihat di sini memang kayaknya dia ini memang belum siap untuk berkomitmen ya, jadi masih suka melajang, masih suka kebebasan seperti itu. Tapi ya dia suka gitu ngejalanin hubungan dengan orang baru, itu ya kayak pengkhianatan, perselingkuhan, atau apa sebutannya ini. Pokoknya dia masih suka tebar pesona. Terus itu walaupun ngejalanin hubungan dengan kamu, kalau misalkan dia bosan ya udah dia cari yang lain kayak gitu. Tapi apakah itu akan dia buat serius? Enggak gitu. Cuman untuk main-main kayak gitu. Cuman untuk senang-senang aja, untuk memenuhi kekosongan gairah cinta dia gitu doang gitu ya. Nggak pakai cinta juga sih sebenarnya. Ya dia suka aja, dia tertarik gitu dengan orang-orang, apalagi kalau misalkan pasangannya itu atau selingkuhannya itu lebih kaya dari kamu, udah dia pasti bakalan lebih melipir ke sana kayak gitu ya. Dan walaupun dia bersama orang lain ya, pemikiran dia, hati dia ya selalu tertujunya ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Kenapa dia seperti itu? Karena aku melihat di sini ada rasa kayak bisa dibilang kayak karma ya. Karena dia selama ini tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia juga kurang antusias dalam hubungan kalian. Sehingga aku melihat di sini tuh walaupun mungkin saat ini dia bersama orang baru, ataupun kemarin-kemarin dia bersama orang baru, pemikiran dia, hati dia itu selalu tertuju ke kamu lagi, baliknya ke kamu lagi. Nah, nanti kalau dia udah bosen dengan selingkuhannya itu, dengan yang lainnya itu, balik lagi dia ke kamu gitu. Dan memang juga permasalahan di hubungan kalian ini juga karena ada komunikasi yang kurang intim atau kurang intens ya. Sehingga ya dia di luar sana itu kayak di luar kendalimu seperti itu. Terus itu juga aku melihat mungkin di sini kamu merasa kayak kurang menerima kasih sayang dari dia ya, kurang mendapatkan kasih sayang yang pantas.
dari dia. Terus itu juga kemampuan dalam berkomunikasi dia buruk aku lihat di sini. Dan kamu mungkin menjalani hubungan dia penuh dengan keterlambatan atau kayak banyak yang terhambat gitu ya, karena masalah-masalah yang mungkin salah satu di antara kalian ini punya trauma dari masa kecil. Mungkin ada yang berasal dari anak broken home ya, atau mungkin bisa jadi juga mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan ya, dia mungkin pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya oleh pasangannya di masa lalu, atau apa gitu yang berhubungan dengan keromantisan, dengan apa ya dengan percintaan, yang berhubungan dengan percintaan atau keluarga seperti itu ya. Jadi walaupun dia bersama orang baru, pikiran dia tuh melambung jauh ke kamu ya, ke kamu lagi ya, karena itu ada rasa bersalah ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu juga aku melihat di sini, ketika kan di sini aku lihat kamu ya yang pergi meninggalkan dia, atau entah deh, oke, siapapun yang di sini yang memulai duluan pergi, intinya kamu dengan dia kayak udah saling mengabaikan, atau kamu sudah mengabaikan dia, lebih tepatnya kamu sudah mengabaikan dia. Nah, situasi perpisahan kamu dengan dia ini menurut dia nggak adil bagi dia ya. Kenapa harus berpisah gitu? Kalau kita masih bisa bersama tapi aku bisa dengan yang lain, ya kenapa kita harus berpisah? Intinya seperti itulah ya. Jadi dia mau kamu tapi juga mau yang lain. Kalau bosannya sama kamu ya dia sama yang lain. Kamu gak usah pergi gitu loh. Ya, tapi di sini kamu udah ngambil keputusan tegas, kamu memilih untuk mengabaikan dia, udah pisah aja gitu. Nah, ini menjadi suatu yang tidak adil bagi dia gitu. Dia nggak terima dengan situasinya. Makanya di sini ada Knight of Swords ya. Nanti dia akan datang lagi. Ya, dia akan rekonsiliasi lagi. Setelah dia udah selesai, misalkan dia sudah selesai dengan masalah karir dia, pekerjaan dia, masalah hati dia. Kalau di sini dia bersama dengan orang baru ya, intinya agak cukup lama sih ya, kamu dengan dia berpisahnya akan cukup lama gitu, karena aku lihat juga butuh proses dianya, dan orangnya kan emang lamban ya. Orangnya emang lamban, juga pemalas gitu loh, dan orangnya nggak inisiatif kan, nggak penuh dengan inisiatif, jadi ngikutin alur. Jadi ya nanti nunggu kalau semesta sudah nyuruh dia untuk bergerak, dia akan bergerak gitu. Jadi dia kayak boneka ya. Boneka yang dalam opera itu kan ya, dia kayak harus dituntun, harus digerakkan baru dia akan gerak gitu ya. Itu karena orang yang nggak penuh dengan inisiatif. Tapi dia nanti akan datang dengan membawa sesuatu yang memang kamu harapkan selama ini. Entah apa itu untuk menarik perhatian kamu lagi. Misalkan nih kayak tadi kan, mungkin Ace of Swords ini tentang menyelesaikan masalah di antara kalian, maka dia akan menyelesaikan masalah di antara kalian gitu. Atau misalkan kamu mengharapkan dia memberi kamu hadiah, dia akan membawakan hadiah untuk kamu. Intinya dia akan datang dengan sesuatu yang memang kamu harapkan selama ini, yang kamu tunggu-tunggu dari dia. Misalkan apa? Perubahan dalam sikapnya, maka dia akan berubah dalam sikapnya. Tuh. Pokoknya apapun yang selama ini kamu harapkan ada perubahan dalam dia, dan itu yang kamu tunggu-tunggu dari dia. Itu dia akan datang dengan membawa itu. Gitu. Kemudian ada The Emperor Reverse, berarti memang orangnya agak egois. Bukan agak lagi, tapi memang egois ya. Semena-mena inginnya jadi center point, inginnya jadi yang berkuasa, seperti itu. Sebenarnya gini, kamu dengan dia selalu berjuang untuk tetap rukun, untuk tetap bersama satu sama lain. Cuman di sini banyak sekali ada tanda-tanda ketidaksepakatan dan ketidakpuasan satu sama lain juga yang mempengaruhi hubungan ini. Kalian terlalu berjuang untuk selalu terhubung dengan cara yang lebih dewasa, dan mungkin ini kayak dipaksakan gitu ya. Dan sehingga gini, kalian harus saling memahami dan menyetujui hal-hal yang sama gitu. Tapi juga di sini aku melihat memang dari kedua belah pihak nih kayaknya memang sama-sama egois, sama-sama punya ego, ya sama-sama nggak mau dikalahkan dan nggak mau kalah gitu. Jadi aku lihat di sini ada perebutan kekuasaan di antara kalian ya. Dia kan orangnya pemikirannya tradisional, konservatif ya. Jadi pemikirannya itu kalau misalkan dia seorang pria, dia harus menjadi pemimpin. Sedangkan kamu seorang wanita, mungkin kamu anak zaman sekarang gitu. Jadi pemikirannya, kata siapa laki-laki harus menjadi pemimpin, perempuan juga berhak atas dirinya sendiri gitu loh. Jadi berani untuk up gitu lah ya. Wanita juga berani untuk up, menunjukkan jati dirinya kayak gitu. Jadi ya itu
ya. Ada perbedaan di antara kalian, terus juga ada perebutan kekuasaan di sini karena ingin menonjolkan diri masing-masing, ingin menjadi pemimpin di hubungan ini, ingin berkuasa lah ya, ingin berkuasa satu sama lain, sehingga kalian terlihat berkompetisi satu sama lain, tidak mau terlihat menjadi pengikut ya, tidak mau terlihat menjadi pengikut, maunya jadi pemimpin dua-duanya ya, sehingga sulit gitu. Apalagi di sini kan dua kepala yang berbeda, kamu misalkan maunya A, dia maunya Z, kan susah gitu. Jadi kalau dalam satu hubungan tapi dua kepala, dua pemimpin kan sulit. Seharusnya walaupun dua kepala tapi satu pemimpin, agar hubungannya selaras, agar terjalin dengan seimbang kayak gitu. Tapi di sini malah aku lihat kamu ingin jadi pemimpin, dia juga jadi pemimpin kayak gitu ya. Jadi ada tanda-tanda hubungan yang toksik di sini, dan kalian selalu mencoba untuk saling mengalahkan dalam semua keputusan di hubungan ini. Ya makanya di sini banyak sekali ketidaksepakatan dan ketidakpuasan karena sama-sama mencoba untuk saling mengalahkan keputusan dari kedua belah pihak. Ya, sehingga aku lihat ada semacam kayak satu sama lain menekan perasaan masing-masing. Ya, sebenarnya di sini saling cinta, tapi karena egonya sama-sama tinggi, kalian menekan perasaan cinta kalian. Jadi kayak sekarang kalian berpikir secara logika. Mau kamu wanita, mau kamu pria, semuanya aku lihat kamu dengan dia sama-sama berpikir secara logika. Jadi nggak pakai perasaan lagi. Perasaan itu sekarang kalian tekan. Walaupun saling mencintai, tetap sama-sama ingin terlihat kuat. Tetap terlihat akulah yang memimpin di sini, akulah yang berkuasa di sini. Paham ya maksudku? Nah, seperti itu keadaan kamu dengan dia. Ya, aku lihat saat ini memang dia sedang mengalami suatu kesulitan. Ada kehilangan yang cukup banyak yang dia rasakan. Mungkin ini tentang materi atau juga tentang perasaan dia yang kamu tinggalkan sekarang ya. Dia kehilangan kamu. Dia merasa bahwa dia kayak udah ditinggalkan. Saat ini aku lihat dia merasa kesulitan baik itu dalam materi dan juga dalam percintaannya bersama kamu. Udah dia lagi sulit-sulitnya di secara materi, nggak ada dukungan dari kamu yang biasanya selalu ada untuk dia gitu ya. Jadi saat ini aku lihat dia sedang berjuang dengan hidup dia sendirian ya. Mungkin juga ada dari mereka ini yang lagi pengangguran nih, sehingga mengasingkan diri ya. Dia menganggap kayak diri dia yang seperti ini, yang lemah seperti ini tuh kayak aib. Makanya di sini dia kayak menutup diri ya, menutup diri. Bahkan mungkin yang biasanya suka kumpul-kumpul dengan teman-teman, dia kayak kalau diajak teman-temannya untuk keluar gitu ya, untuk nongkrong gitu, kayak nggak lagi capek gitu, pengen di rumah aja. Akhirnya nggak kumpul-kumpul gitu sama teman-temannya. Ya aku lihat di sini mungkin ya itu tadi ya, mungkin dia habis kehilangan uang yang cukup besar sehingga dia sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Mungkin itu juga dia kehilangan pekerjaannya ya, harta bendanya, bahkan mungkin ada yang sampai kehilangan rumah di sini. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menstabilkan keuangannya kalau aku lihat. Kemudian aku melihat saat ini dia sedang mencoba untuk memahami masalah yang terjadi ya, terutama tentang perasaan dia yang ditinggalkan oleh kamu, diabaikan oleh kamu, tidak diinginkan lagi oleh kamu, seperti itu. Dia kayak ditolak gitu loh oleh kamu ya, dia kayak ditinggalkan oleh kamu sendirian sekarang. Ya, memang aku lihat di sini kamu dengan dia kan memang sudah berpisah, sudah bercerai ya. Karena memang aku lihat juga ada pertanda skandal nih yang pernah dia lakukan, sampai-sampai ada keturunan yang tidak sah lahir. Ya, dia mungkin pernah kan dia ini ada sifat yang suka selingkuh ya. Pernah mungkin dia ini sampai sampai ngehamilin orang gitu, sampai anaknya lahir di sini. Ya, dia pernah terlibat dalam hubungan yang tidak bermoral dan tidak terhormat. Terus itu juga aku lihat saat ini memang kamu dan dia mengalami kesulitan dalam hubungan ya. Terus itu juga karena masalah keuangan dan kesehatan dia yang mungkin belum selesai atau belum membaik ya. Aku lihat di sini. Jadi nggak cuma tentang keuangan tapi juga mungkin tentang kesehatan juga yang mulai menurun gitu ya. Jadi makanya di sini dia harus memilih untuk berpisah dulu dengan kamu, dia harus fokus dulu bekerja seperti itu. Jadi aku lihat di sini kayak dia lebih memilih untuk ya melajang dulu lah ya gitu. Dan apalagi di sini juga dia sadar, dia tahu kamu mungkin menolak dia, mengabaikan dia ya atas apa yang pernah terjadi ya. Gimana enggak sampai lahir anak enggak sah di sini
ya. Terus itu juga wajar kalau misalkan kamu menolak atau mengabaikan dia, ya karena memang terjadi kesulitan dalam hubungan ini. Terus itu juga aku lihat mungkin dia ini juga ada yang lagi kesulitan karena memang dia sedang menjadi orang tua tunggal, sekarang harus membiayai kebutuhan anaknya, ya kan, membesarkan anaknya, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan inilah seseorang yang ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada angkanya, angka ini bisa jadi tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia. Jadi situasikan aja ya. Ada 27, 7, 28, 25, 18, 17, 21, 13, 29, 20, 14, 24, 1, 5, 6, 19, 15, 4, 23, dan 2. Untuk bulannya di sini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, situasikan saja ya. Ada Agustus, Maret, April, Juli, Oktober, September, Desember, November, dan Mei. Untuk sionya bisa jadi sio kamu atau sio dia, situasikan aja ya. Ada kuda, ada sio kuda, sio ayam, sio monyet, sio macan, sio ular, sio anjing, sio kambing, sio babi, dan sio kerbau. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Oke, ada G, F, B, E, N, O, Y, Z, X, L, C, D, P, W, U, S, Q, R, H, M, K, A. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.